Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar e-learning untuk pembelajaran daring. Yang pertama kita buka browser. Kita coba dulu masuk ke alamat subdomainnya e-learning. Yang sementara kita pakai adalah kelas 7 di SMP 1 Lumajang, yaitu 7edu.smpn1lumajang.sch.id. Hal pertama nanti sebagai pengajar adalah kita sudah register di e-learning. Jadi kita sudah register sebagai sebagai pengajar di SMPN 1 Lumajang yang kelas 7. Kita login sebagai pengajar dulu. Format loginnya seperti email, boleh email yang asli atau yang mungkin abal-abal. Kita isi passwordnya, kita login. Di sini ada beberapa menu yang digunakan sebagai pengajar. Yang pertama adalah beranda, pengumuman, pesan, jadwal mengajar, link terkait, tugas, materi, komentar saya, pencapaian kompetensi dasar, tugas kelompok, dan filter. Yang terakhir adalah logout. Jadi sebagai pengajar yang pertama adalah beranda. Beranda ini adalah tampilan antarmuka di e-learning. Yang kedua itu adalah pengumuman, digunakan untuk pengumuman sebagai ke siswa. Contoh kita buat pengumuman tentang ulangan uji coba ulangan harian, uji coba ulangan harian. Tanggal tampil ini artinya pengumuman ini ditampilkan mulai tanggal berapa dan sampai tanggal berapa. Contoh kita pakai 2 hari, tanggal 29 September sampai 30 September. Nah, ini adalah kontennya. Silakan kerjakan dengan baik dan benar. Contoh pengumumannya seperti itu. Yang selanjutnya adalah tampil. Ini artinya kalau tampil siswa itu kita klik iya, maka pengumuman ini akan tampil di siswa. Demikian juga kalau kita aktifkan iyanya di pengajar, akan tampil di pengajar yang lain. Karena pengumuman ini hanya untuk siswa, maka yang kita centang khusus siswa saja. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita klik simpan. Otomatis tampil selama 2 hari antara tanggal 29 sampai tanggal 30 September. Setelah tanggal 1 Oktober otomatis pengumumannya akan menutup sendiri. Ini adalah pengumuman yang digunakan sebagai pengajar. Yang menu ketiga itu adalah pesan. Pesan ini bisa juga kita japri, tulis pesan, kita ketik namanya siapa, emailnya, siswanya, contoh 2020 karena siswanya pakai NIS kayak di sini. Penerimanya itu seperti ini. Kita klik pesannya, emailnya apa yang di sini, dari contoh gmail.com, contoh saja ya. Nah, seperti ini kita isi pesan. Jadi ini artinya pesan pribadi atau ke siswa. Nama siswanya siapa, kan gitu ya. Jadi ini isinya apa, kita klik kirim, nanti otomatis terkirim ke siswa yang kita tuju. Yang keempat, menu keempat adalah jadwal mengajar. Ini bisa digunakan untuk menambahkan jadwal mengajar. Contoh mengajar di kelas 7A sebagai guru apa, contoh PKN. Jam mulai mengajar jam berapa, formatnya adalah 09 contoh sampai 09.40 seperti ini. Nah, ini adalah jadwal mengajarnya di 7A PKN, contoh saja ya, seperti ini. Baru kita simpan. Ini untuk mengisi jadwal mengajar. Nanti sampai ini terisi, ketika kita mapelnya PKN, kita isi Senin ngajar kelas 7A jam 9, nanti jam 10 kelas 7B, seperti itu. Ini bisa diisi. Nanti ini jadwal mengajar akan tampil di siswa. Yang selanjutnya adalah link terkait. Link terkait ini khusus
diberikan oleh admin. Linknya istilahnya beberapa link yang digunakan untuk semua siswa dan pengajar. Contoh kalau di sini absen kelas 7, ini berarti untuk kelas 7 absennya jangan lupa di link tersebut. Ini tampilan yang menggunakan adalah admin, tapi tampil di pengajar dan siswa. Yang di kelompok kedua itu ada tugas, materi, komentar, pencapaian KD, dan tugas kelompok. Tugas ini ada 3. Tugas yang berupa pilihan ganda atau tugas ganda. Yang kedua adalah tugas yang berupa IC. Yang ketiga adalah tugas yang harus diupload. Ini adalah kumpulan bank soal. Jadi pertama kita bahas adalah tugas pilihan ganda. Kita ketik ulangan harian PKN. Mapelnya adalah PKN. Contoh ketika kita hanya mengajar kelas 7A dan B, cukup 7A dan B yang kita centang. Kalau semuanya mengajar, kita centang semuanya. Info, ini adalah info ulangan harian, bukan isinya. Jadi info itu adalah mungkin tata tertib ulangan harian. Yang pertama berdoa, kedua kerjakan dengan baik, contoh seperti itu. Terus di sini adalah maksimal jumlah soal. Maksimal jumlah soal kita isi berapa yang tampil di siswa soalnya. Contoh ketika kita isi 20, nanti soal ini yang tampil di siswa adalah 20. Walaupun kita mengentri soal sebanyak 30, nanti yang tampil adalah 20. Model urut soal bisa diacak atau berurutan. Model soal. Yang selanjutnya adalah option. Optionnya bisa diacak atau berurutan. Optionnya itu yang kalau di SMP A, B, C, D. Ini kita pilih acak, bisa berurutan bisa. Ini contoh kita pakai urut soal. Tampil soal per halaman semua, artinya kalau 20 soal yang kita entry nanti tampil semua soalnya sebanyak 20 dalam satu halaman. Tapi kalau kita pilih satu, berarti dalam satu halaman itu hanya tampil satu soal per halaman. Nah, sampai nanti halaman kedua, soal kedua, halaman ketiga, soal ketiga. Kalau kita pilih nomor 5, berarti dalam satu halaman tampil soalnya sebanyak 5 soal. Istilahnya per lembar tampil 5 soal. Kalau yang 10 berarti satu lembar atau satu layar itu tampil 10 soal. Contoh kalau kita pakai mungkin CBT itu kita pakai satu saja. Artinya dalam satu soal tampil dalam satu layar atau satu lembar. Yang di sini adalah durasi kita mengerjakan. Contoh 60 menit. Jadi 20 soal ini dikerjakan dalam waktu 60 menit. Kalau di sini tampil nilai siswa itu ada 3. Kalau kita pilih setelah status tugas ditutup, berarti ketika tugasnya ditutup atau submit itu langsung tampil nilai. Ini juga sama. Yang kedua, setelah selesai mengerjakan, nilai sudah tampil di siswanya. Kalau yang kita pilih jangan ditampilkan, nanti di siswa tidak akan tampil nilainya. Jadi yang tahu hanya pengajarnya. Ini ada 2 cara. Yang pertama, kalau kita biarkan seperti ini, kita simpan langsung, artinya ini tidak akan terbit. Tapi kalau kita otomatisasi, contoh uji coba ini terbit tanggalnya dan jamnya. Contoh sekarang 2020, kita pakai tanggal Oktober 1 pukul 07.00 sampai 2020 1 Oktober ya. Kita balik dari tahun, bulan dan tanggal pukul 20.00. Artinya soal ini akan tampil di siswa mulai jam 7 pagi sampai jam 8 malam.
Jadi guru tidak perlu klik terbitkan. Di sini otomatis langsung terbit otomatis pada tanggal dan jam yang kita setting. Tapi kalau tidak kita isi dua-duanya ini, otomatis soal itu posisi defaultnya adalah tidak diterbitkan. Kita simpan dulu. Ini kenapa ini masih hijau, artinya belum diterbitkan. Kalau ini berwarna merah sudah terbit di siswa. Di sini kita mulai untuk menambah soal. Ada tambah pertanyaan, copy soal tugas, copy bank soal, dan import dari Excel. Jadi kita kalau mengetik langsung di e-learning, kita pilih tambah pertanyaan, copy soal tugas jika soal tugasnya sudah ada, pernah kita entry itu kita copy tugas. Kalau di bank soal juga sudah ada, tinggal kita copy bank soal jika memang diperlukan. Import Excel artinya kita mengerjakan soal itu di Excel, nanti tinggal import saja, tidak perlu mengetik di e-learning. Nah, kita hal yang pertama dulu yaitu tambah pertanyaan. Pertanyaan di sini adalah pertanyaannya ada di sini. Yang kedua pilihan opsinya di sini yang mana mau jadikan kunci. Di sini kalau matematika bisa pakai all question. Yang pilihan B, C, D. Contoh kita ibu kota negara Indonesia. Kita pilih yang pertama Surabaya, yang kedua Jakarta. Kita pilih kuncinya langsung karena ibu kota Indonesia ada di Jakarta, di Bandung. Yang D Bogor. Contoh ini bisa di copy paste dari Word yang sudah ada soalnya. Jadi karena kita hanya mengetik langsung seperti ini. Kalau dari Word bisa juga langsung di copy ke sini. E tidak kita isi karena E itu dipakai di jenjang SMA dan SMK. Jadi kalau di jenjang SMP kita sampai D saja. Setelah itu kita simpan pertanyaan. Otomatis tampilannya adalah seperti ini. Ibu kota negara Indonesia, yang dijadikan kunci jawaban adalah B. Ini soal kedua selanjutnya kita tambahkan lagi. Nanti soalnya sebanyak 20 soal itu diacak. Kalau mau mengedit soal, kita pilih edit soal. Kalau yang hapus, itu artinya soal nomor 1 itu kita hapus. Di berikutnya ini ada kelola bank soal, print soal, dan ekspor soal. Kalau print soal artinya soalnya itu bisa kita cetak, ya pakai Word atau bentuk PDF. Jadi jika mungkin ada pemadaman selama 1 minggu, kita tidak bisa menggunakan e-learning, kita bisa cetak bentuk PDF dikerjakan secara manual atau mungkin dijadikan arsip. Ini juga bisa di ekspor soal. Ekspor soal nanti otomatis jadi Word. Jadi Bapak Ibu guru pengajar kalau mau menjadikan Word atau PDF bisa langsung ekspor soal atau print soal. Kalau print soal otomatis kita cetak. Kalau yang ekspor soal otomatis masuk di dokumen Word. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi ada logonya sekolah, nama sekolah, alamat sekolah, ulangan harian judulnya ulangan harian, info tata tertibnya, durasinya, dan soal. Jadi seperti ini. Ini adalah untuk soal pilihan ganda. Nah, sekarang yang kedua adalah tambah tugas IC. Tugas IC ini artinya siswa tersebut mengerjakan langsung di e-learning. Uji IC contoh. PPKN 7A. Nah, ini infonya kerjakan tepat waktu seandainya. Info itu bisa macam-macam, maksimal soalnya 5, jadi isinya ada 5, kita pakai berurutan, durasi 20 menit, nilai tidak kita tampilkan. Ini yang pertama pilihan ganda kita isi, yang ini coba tidak kita isi. Tampilannya adalah otomatis defaultnya adalah tidak diterbitkan. Jadi ini adalah
tugas IC yang otomatis tidak terbitkan. Sama dengan pilihan ganda, untuk menambah pertanyaan kita klik tambah pertanyaan. Di sini adalah tambah pertanyaannya. Jelaskan tentang kegiatan WFH, sama seperti itu. Apa saja yang dikerjakan. Contoh seperti ini, kita simpan. Nah, ini sudah kita buat 5 pertanyaan, karena tadi pertanyaan ada 5. Jadi ini siswa harus mengetik langsung di e-learning. Diketik langsung di ini, langsung dikirim ke gurunya. Gurunya menilainya secara manual, karena subjektif kalau yang isi. Sekarang tugas yang ketiga. Ini ya, tambah tugas upload. Artinya tugas ini siswa itu harus mengupload tugasnya. Contoh tugas upload PKN. A kirim tepat waktu. Ini hanya info saja. Nilai tidak ditampilkan. Kita simpan. Nah, ini sebenarnya kita lupa. Ini mau tadi pertanyaannya apa? Kita pilih edit dulu. Kita pilih edit dulu. Kirimkan resume wawancara beserta foto narasumber dalam bentuk Word, dalam bentuk file Word atau dalam kurung DOC dokumen. Kita simpan. Jadi di sini ada beberapa perbedaan. Kalau yang berwarna oranye itu adalah tugas yang berupa upload, yang berwarna biru adalah tugas IC, yang berwarna hijau adalah tugas pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu guru, yang selanjutnya dicek adalah apakah sudah diterbitkan. Kalau yang berwarna hijau seperti ini artinya belum diterbitkan, di siswa juga tidak akan tampil. Kalau kita klik itu nanti berwarna merah, itu artinya sudah terbitkan. Ini contoh seperti ini. Ini artinya sudah terbit di siswa. Karena ini abal-abal kita tutup dulu supaya tidak dikerjakan oleh siswa. Nah, yang di sini adalah untuk mengedit soal. Yang ini adalah untuk koreksi. Kalau pilih upload dan IC itu otomatis ada tombol koreksi karena manual. Tapi yang pilihan ganda otomatis menilai langsung e-learningnya. Jadi Bapak Ibu guru bisa melihat nilai. Nanti di sini ada pantau ujian, yang sudah ujian siapa saja. Bisa klik print nilai. Yang kedua adalah Excel, artinya diekspor ke Excel. Dan yang keempat adalah menu analisis soal. Analisis soal itu artinya berapa siswa yang mengerjakan dan berapa yang menjawab benar. Itu ada di analisis soal. Jadi itu dulu Bapak Ibu guru untuk tugas. Nanti selanjutnya kita isi tentang menu yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.